Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimah Syifa Zahra. Saya dari kelas di KP 25D dengan NIM saya 113. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas saya dari mata kuliah estetika, yaitu tentang mengenai estetika terapan. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan masuk lebih dahulu. Estetika itu adalah suatu cabang ilmu yang menjelaskan tentang mengenai keindahan yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera perasa, ya. Semua yang bisa diserap oleh kita dan menganggap kalau itu adalah sesuatu yang indah, itu adalah sebuah estetika. Misalnya saya menggunakan ini deh, ini bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipeluk. Ini adalah estetika menurut saya karena ini sangat lucu. Nah, estetika itu membuat kita melakukan suatu persepsi. Persepsi itu apa? Yaitu suatu tindakan atau penafsiran yang telah kita lakukan terhadap objek yang kita benar ya, yang terhadap objek yang telah kita rasakan melalui panca indera kita. Seperti apa yang telah kita lakukan kepada sebuah objek itu, apa cuma diciumin aja atau kita peluk seperti ini termasuk persepsi dari kita. Seperti itu. Contohnya ini deh, kalau dari barangnya para remaja-remaja perempuan yang menganggap kalau tas ini antara ini dan ini itu estetika yang mana. Kalau menurut saya sih semuanya estetik ya, karena memiliki nilai guna. Tapi yang paling estetik tentu saja yang coklat ini. Karena kenapa? Karena coklat itu memiliki model desain yang bagus, menarik, ada fontnya yang lucu, fontnya elegan gitu. Ini cocok buat anak-anak wanita-wanita kuliah, wanita-wanita kantoran seperti itu. Baik, next. Nah, estetika tuh emangnya bisa diterapkan di mana aja sih, dan emang terapannya seperti apa? Nah, estetika itu diterapkan pada dua hal, yaitu estetika yang diterapkan pada suatu hal yang didominasikan oleh makna, ya, atau bisa dibilang dengan estetika signifikans. Kalau yang kedua itu adalah utility atau estetika yang lebih dominan pada suatu nilai guna. Contohnya, kita langsung masuk aja kepada contohnya. Maksudnya gimana? Nah, contohnya adalah ini menarik nih. saya jelaskan terlebih dahulu. Estetika signifikans itu kan estetika yang didominankan kepada pada nilai makna. Nah, ini saya kasih pemberian contoh dari suatu karya film. Saya lupa direkturnya siapa, yang penting ini adalah film tahun keluaran 2022. Iya, film ini masih baru, masih fresh, tapi masih tidak se-trending film-film yang lainnya, film horor lain seperti The Conjuring, Insidious, terus Saw, semua film horor barat itu masih belum se-booming, masih berasa tinggi banget dari film film Talk to Me. Saya kenapa nggak mengambil contoh dari film Talk to Me, karena Talk to Me ini mengingatkan saya pada ini objek tangannya ini. Nah, objek tangannya ini menurut saya itu kayak estetika signifikans banget, karena cuman dengan model tangan aja, tangannya kayak gini. Nah, itu di filmnya itu mereka nggak tahu tangannya itu datang dari mana, patung tangannya.
Saya nggak tahu itu patung atau apa, tapi yang jelas patung itu memiliki fungsi, tapi tidak sedominan maknanya ya. Lebih dominan signifikansinya daripada dominan utility-nya. Nah, tangannya ini memiliki desain corak dengan tulisan-tulisan yang agak aneh. Saya tidak bisa baca tulisannya seperti apa. Yang sepertinya ini seperti scratch script gitu, tulisan tangan, script writer. Nah, seperti itu. Itu menurut saya estetik karena apalagi tangannya putih. Nah, ini kesannya horor, menakutkan dan kesan seninya juga kelihatan. Dan oh iya, hand talk to me ini fungsinya buat mereka yang mengalami sebuah keputusasaan, kayak mengalami sebuah depresi, habis diputusin sama pacarnya, terus nilainya anjlok, terus habis gimana-gimana, habis setelah melakukan suatu hal buruk, itu mereka melakukan pelampiasan kepada sebuah patung tangan itu, seperti kita melakukan suatu healing atau refreshing. Kalau kita refreshing kan mungkin ke mall atau ke rumah teman. Nah, mereka refreshingnya itu salaman dengan patung hand talk to me ini. Nah, hand talk to me ini fungsinya yaitu mereka akan melakukan suatu halusinasi seperti pada halnya mereka melakukan suatu narkoba. Seperti itu. Saya tidak mau menjelaskan ini lebih lanjut karena ini bukan objek utama saya. Objek utama saya adalah ini. Saya perkenalkan estetika utility menurut saya adalah tumbler. Tumbler insulated cup stylus. Nah, kenapa saya memilih tumbler ini? Karena tumbler ini memiliki fungsi yang sangat menarik dari beberapa sifatnya. Yang pertama adalah insulated. Insulated ini apa? Insulated ini adalah suatu bahan yang fungsinya untuk menjaga suhu panas dan dingin lebih lama. Mungkin tidak beberapa lama ya, mungkin sampai 6-8 jam saja. Tapi itu benar-benar udah cukup lama karena ini sangat berguna sekali, apalagi buat kita yang lagi sekolah, kita yang lagi ada kuliah. Kita bisa membawa tumbler ini saat kita melakukan aktivitas tersebut. Dan untuk sifat yang kedua yaitu ada stainless. Stainless ini apa? Stainless ini sangat-sangat berguna ya. Dia itu bersifat tahan banting. Jadi yang ada besi-besinya itu, nah itu juga tahan korosi, tahan karat juga, dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Jadi ini sangat benar-benar awet tumblernya. Dan bukan itu aja manfaatnya, ada banyak lagi. Kapasitas tumbler ini sangat besar banget, hampir 900 ml untuk bisa menyimpan air. Kita bisa menyimpan kopi kita, teh kita, atau segala macamnya kita masukin ke situ. Atau sirup, atau es apa aja, jus bisa kita masukin aja, tinggal masukin, terus kita bisa diemin, kita bawa kemana-mana aja. Bisa digunakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Bisa siang, malam, pagi, kita buat ke olahraga, buat ke sekolah, buat ke perpus, buat ke mana aja itu bisa kita bawa. Dan ukuran tumblernya juga lumayan untuk tas kita, lumayan cukup ya. Dan baik, dan oh ya, tumblernya juga karena bahannya yang sangat wow, amazing banget, ini tumblernya tidak mengeluarkan embun di luar atau anti mampu. Kalau kita menaruh air atau suhu panas yang lainnya atau suhu dingin lainnya, itu tidak mengeluarkan embun dan tidak mengeluarkan panas, dengan kisaran sampai 4-6 jam gitu. Itulah menurut estetika saya. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk saya jelaskan lebih singkat ya, untuk ukuran tumblernya itu didesain dengan sangat efisien, apalagi saat kita mau menonton bioskop itu kan di kursi bioskopnya itu kan ada wadah buat air kan biasanya tumbler itu kadang nggak cukup buat masuk ke tumbler itu. Nah, desainer tumbler ini memikirkan tentang hal itu. Mereka mendesain bodi yang atas dan bawah itu dibuat secara berbeda, yang atas itu dibuat agak besar dan di bawahnya itu juga dibuat agak mengecil seperti itu supaya pas. Nah, bukan hanya itu aja, buat bodi yang bawah itu juga pas buat di telapak tangan kita.
Nah, kalau misalnya kita minum tuh ya kan, kalau ini kan kayak nggak ada genggamannya ya, genggamannya juga di atas juga. Nah, itu desainnya juga memikirkan bagaimana supaya kita minum dengan nyaman, agar tidak jatuh gitu tumblernya. Apalagi kan saat kita lagi habis olahraga terus berkeringat, tangan kita pasti kan licin kan ya kalau sedang memegang benda-benda seperti itu. Nah, tumbler ini sudah didesain dengan sangat baik. Mereka mendesainnya dengan sesuai dengan telapak tangan kita. Jadi kalau kita megang gitu, itu jari kelingkingnya itu menyentuh pada bagian bodi bawahnya yang besar itu, bodi bawah yang atas besar itu, supaya tidak licin. Nah, inilah yang membuat benda ini estetik menurut saya. Objek tersebut tidak menyulitkan kita. Semua objek yang membuat kita dipermudah, menurut kita, dan desain dengan sangat baik banget, itu estetik menurut saya. Oke, lebih lanjutnya saya jelaskan tentang prinsip-prinsip estetika serapan yang ada pada tumbler berikut. Yang pertama adalah kesatuan atau unity in variety. Nah, bentuknya ini didominasi bentuk silinder vertikal dengan transisi yang mengecil ke bawah, seperti yang dijelaskan saya tadi tentang mengenai fungsi kenyamanan tangan saat memegang tumbler tersebut. Itu menurut saya benar-benar prinsip, mereka benar-benar menerapkan prinsip estetika pada tumbler ini. Pemberian warna juga oke, warna yang elegan, warna yang bersih. Saya juga suka karena saya suka kebersihan itu terus sebagian dari iman. Bentuk dan warna juga diterapkan pada aspek signifikan. Mengenai tentang warna elegan itu kan bermakna tentang warna yang sangat ya ya gitu, apa, warnanya clean, bersih, nyaman, dan enak untuk dipandang. Jadi kalau buat bagi yang kesulitan untuk melihat suatu desain yang agak rame itu, mereka kesulitan kayak kursi atau gimana, atau mereka kayak lagi OCD tidak bisa melihat sesuatu yang nah itu mereka memikirkan hal itu, mereka mendesain dengan warna yang polos kepada tumbler ini supaya terlihat clean. Udah itu aja. Nah, prinsip yang kedua yang telah mereka terapkan yaitu Maya atau Most Advanced Yet Acceptable, yang artinya desainer use the Maya principle to create products that feel fresh but still familiar. Nah, si desainer ini mendesain tumbler dengan tidak meninggalkan fungsi dari asal muasal bagaimana titipannya tumbler ini. Kan tumbler ini kan terinspirasi dari botol yang dulunya itu kan masih botol plastik kan, sebelum ada tumbler ini kan pasti kita masih memakai botol plastik ini kan. Botol plastik, terus kayak botol-botol yang lainnya itu kan desainnya juga kurang efisien. Nah, akhirnya para desainer ini menciptakan beberapa desain tumbler lagi, desain yang dibuat secara oke, seperti dibuat tutupnya, dibikinin genggaman buat tangannya, itu biar enak kita megangnya. Kalau misal kita lagi olahraga atau lari atau kemanapun, itu kita enak genggamannya. Tidak seperti botol plastik yang biasanya desainnya cuman seperti ini aja, cuman body terus sama tutup doang, itu kan masih kurang kurang enak ya menurut saya. Nah, tuh yang dipikirkan oleh desainer, dari botol plastik ke tumbler, bagaimana mereka mendesainnya tapi tetap familiar di mata kita, kayak oh ini tumbler fungsinya ya tentu aja buat tempat minum, bukan tempat makan. Siapa yang mau naruh kerupuk di dalam tumbler itu agak gimana ya, takutnya ini merusak tumblernya juga. jangan naruh nasi padang ke dalam tumbler. Agak gimana gitu ya. Jadi kita lihat dari atasnya dikasih tutup, itu kita tahu kalau itu adalah wadah tempat minum. Bagaimana ini juga diterapkan pada prinsip Plato mungkin ya. Plato ya, kita tahu kalau ini adalah tempat minum, bukan tempat makan. Desainnya juga dibuat agak beda juga, seperti dari bodi atas bodi bawah itu dibuat agak
ke bawah sedikit, agak ngecil. Oke, ini udah di menit berapa? Yang prinsip ketiga itu adalah optimal match. Yeay, ini yang paling saya suka. Oh enggak, masih belum. Prinsip yang keempat baru yang paling banget saya suka. Nah, manusia secara estetis lebih menyukai pola dan ciri lingkungan yang bermanfaat bagi perkembangan fungsi indera kita menurut Hacker tahun 2006. Nah, begitu, makanya seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kenyamanan tangan saat memegang objek estetika itu, memegang objek tumbler ini itu juga terdapat pada optimal match karena itu bermanfaat bagi perkembangan fungsi indera. Bagaimana kalau kita dari bayi kan tangan kita kan kecil, nggak mungkin kan kita dikasih tumbler, kita masih dikasih botol dot gitu kecil. Nah, saat kita besar ya nggak mungkin kan kita bawa botol dot gitu buat minum. Nah itu nggak mungkin. Itu tentu saja kita dikasih desain tumbler ini buat kita ke sekolah, buat kita ke kampus dan lain-lain. Itu kita diberi didesainkan seperti ini. Nah, untuk yang prinsip selanjutnya ini yang prinsip saya sukai dari Hacker juga, yaitu maximum effect, yang artinya apa? Efisiensi dan efektif. Tumbler ini memiliki konsep prinsip desain yang efektif dan efisien. Seperti yang saya tunjukkan tadi tentang dua sifat tumbler itu, yang pertama insulated, tahan suhu panas dan juga suhu dingin. Yang kedua adalah stainless steel yang tahan korosi, tahan karat, tahan banting, tahan apapun, semua ditahan sama si tumbler ini. Kalian banting dari lantai atas sampai lantai T14, yang lantai 4 itu kalian banting sampai bawah itu dia telak pecah. Ada siapa yang mau lempar tumbler? Baik. Itulah yang dimaksud dengan efektivitas dan keefisienan. Bayangkan kalau kalian kalian keluar ke rumahnya teman kalian, atau kalian lagi melakukan sesi fotografi di outdoor kan, kalian pasti kan butuh minum kan ya, karena sesi pemotretan itu tidak hanya sampai pada satu cekret doang, satu potret doang, itu pasti melakukan beberapa 2, 3, 4, 5 sampai 10 potretan itu kalian lakukan, karena kalian menerapkan tentang prinsip estetik begitu, makanya pasti lama kan. Nah, untuk menjaga keefisienan dan keefektifan kalian kan nggak mungkin kan kalau mau bolak-balik beli minum haus. Nah, saya saranin kalau kalian akan beli tumbler ini, karena kalian yang lagi apalagi panas-panasnya di Surabaya kan pasti butuh es kan. Nggak mungkin kan kalian bawa botol plastik terus diwadahin es, itu pasti mencair kan. Nah, tumbler ini berguna, efektif, dan juga efisien juga buat kalian. Nah, tumbler ini juga isinya bersih, buat air, sangat aman, jos, smart kotak. Apalagi kan kita kan pakai tumbler ini juga bisa dibawa kemana-mana kan, nggak mungkin kayak kita nggak usah beli apapun. Ini juga mengurangi tentang limbah plastik, jadi kita tidak perlu beli botol plastik itu yang akan menambah limbah plastik buat nanti bumi kita akan semakin kotor atau semakin terjadinya bencana itu gara-gara limbah plastik ini. Nah, itu akan terkurangi lagi saat kita memakai tumbler ini. Ini sangat berguna ya, apalagi tumbler ini juga tahan banting. Itu yang dimaksud dengan keefektifan dan efisiensi. Nah, oke. Sudah di penghujung presentasi saya bisa disimpulkan kalau dari semua yang saya analisis itu, kalau estetik itu bisa dari semua objek yang bisa kita rasakan dan bisa kita persepsikan sendiri melalui panca indera kita. Nah, semua objek itu estetik. Apalagi yang termasuk tumbler ini.
dan juga yang hand sashimi, tapi saya lebih saranin yang tumbler ini karena memiliki nilai fungsi. Menurut saya yang memiliki nilai fungsi dan juga menerapkan 4 prinsip estetika terapan tadi itu adalah estetik yang sangat markotop, sangat sangat berguna buat kita, benar-benar efisien dan efektif. Kita harus membeli barang-barang yang seperti ini karena ini sangat awet. Kalian beli sekali aja 30 ribuan ya, 30 ribuan atau 40 ribuan kalian bisa mendapatkan tumbler dengan tahan promosi dia. Wah, ya seperti itu. Dengan 4 penerapan estetika ini, prinsip estetika ini dan juga diikuti eh, sama beberapa objek estetik yang saya jelaskan semua itu menurut saya sangat oke. Pasti beli ini. Saya lihat dari teman-teman saya kemarin itu banyak yang beli tumbler ini, banyak memakai tumbler ini. Mereka memakai suatu objek estetik yang menurut saya juga estetik. Itulah kenapa saya menyarankan kalian untuk menggunakan objek estetik ini karena benar-benar bisa berguna buat kita, buat masa depan kita, buat masa depan bumi kita juga. Itu sangat benar-benar bermanfaat. Baik, karena saya sedang ngos-ngosan, saya saya akan tutup saja presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf bila saya memiliki kesalahan kata. Saya ingin memperbaikinya lagi di presentasi berikutnya dan semoga teman-teman bisa diambil manfaatnya ya, bisa tersampaikan dengan jelas semua penjelasan yang setelah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, bisa terhibur juga dengan semua yang saya jelaskan. Itu saya benar-benar berterima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.